Halo, masih bersama saya Edi Siswanto. Di video kali ini, saya akan membuatkan request dari teman-teman yang sudah menuliskan di kolom komentar. Jadi di sini ada yang menarik di video saya tentang cara membuat pencarian data ya. Nah, jadi di sini ada yang bertanya gimana caranya agar pencarian data itu bisa secara offline, jadi nggak harus pakai internet. Nah, caranya kita harus download dulu aset-aset yang diperlukan untuk membuat data tabel tersebut. Sekarang kita akan mencoba mempraktekannya ya. Pertama kita kunjungi dulu websitenya data tabel. Nah, di sini kita bisa langsung menuju ke download. Di download ini kita tentukan kita butuh apa saja. Untuk styling kita pakai default data tabel aja biar simple. Kemudian untuk package kita butuh jQuery dan juga data tabelnya. Setelah itu extension lain tidak perlu dulu. Setelah styling dicentang, kemudian package jQuery dan data tabel dicentang, kemudian kita pindah ke step ketiga. Kita pilih download, kemudian kita pilih download file. Oke, kita coba buka dulu. Nah ini ya, sekarang ini kita cut, kita coba pindahkan ke dalam XMPP htdoc, kemudian kita taruh di dalam pencarian ya. Kalau belum buat, silakan buat dulu folder untuk project kalian. Misal saya buat untuk folder pencarian, saya pastekan di sini. Kemudian saya ekstrak. Nah, ini. Lalu saya buat lagi folder untuk package ya. Semuanya saya masukkan ke dalam package. Jadi ini seperti ini. Nah, sekarang folder pencarian kita buka melalui Visual Studio Code. Nah, ini kita open folder ulang, pencarian, select folder. Oke, sudah. Jadi ini ya package-nya. Sekarang kita buat new file index.html. Kemudian kita coba buat HTML5, kemudian title-nya kita buat pencarian data dengan data tabel. Oke. Setelah itu kita buat container mungkin. Nah, container kita buat style sendiri ya, karena kita nggak pakai Bootstrap, jadi kontainernya kita bikin sendiri stylenya. Pertama untuk body marginnya kita kasih default 0. Lalu kita buat kelas container. Kita kasih margin top. Margin topnya itu 50 px aja. Kemudian margin kanan kiri kita kasih 100 px. Seperti ini cukup. Kemudian di dalam kelas container kita buat H1 ya, data tabel. Nah, seperti ini. Kita coba akses dulu. New tab. Localhost / sesuai dengan folder kalian. Tadi saya
pencarian ya. Sudah nampil data tabel. Nah, oke, sekarang kita implementasi untuk data tabelnya. Kita lihat di dokumentasi. Setelah kita download package-nya, kita pergi ke example. Kita coba pakai dulu yang zero configuration ya, yang tidak ada konfigurasi banyak. Nah, di sini untuk HTML kita copy semua dulu. Oke, klik kanan, copy. Kita paste di Visual Studio Code-nya. Kita taruh di bawah H1. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan CSS-nya. Sebentar, kita lihat dulu. Untuk CSS, dia pakai jQuery datatabel.min.css ya. Nah, sekarang kita cari di package-nya. Di datatabel, kemudian CSS, datatabel.min.css. jQuery atau datatabel tadi ya. jQuery.datatabel ya. Berarti kita hanya butuh yang ini, jQuery datatabel.min.css. Kita copy, lalu kita buat folder baru dengan nama asset. Di dalam folder asset ada folder CSS. Nah, sekarang kita taruh jQuery datatabel ke dalam folder CSS. Kemudian di asset kita juga buat file JavaScript-nya, JS. Nah, sekarang untuk JavaScript, di bagian JavaScript kita butuh jQuery dan jQuery datatabel.min.js. Oke. Sekarang kita cari dulu di package. Di bagian datatabel, JS, kemudian jQuery datatabel.min.js. Ini ya. Kita copy juga. Kita taruh di dalam JS. Nah, seperti ini. Lalu jQuery-nya juga kita pakai yang .min.css. .min.js. Kita paste di JS. Oke. Package-nya sudah. CSS-nya sudah. Kemudian kita juga butuh image ya. Dari data tabel ini, image-nya. Nah, ini. Kita butuh ini. Kita copy juga image-nya di dalam folder asset. Oke. Kebutuhannya udah lengkap. Sekarang kita pindah lagi ke index.html. Sekarang kita panggil CSS-nya. Asset CSS jQuery datatabel.min.js. jQuery datatabel.min.css. Kemudian kita tambahkan JavaScript-nya di paling bawah. Sebelum body, kita tulis script asset JS jQuery. Kemudian kita juga butuh script asset JS datatabel. Oke. Selanjutnya kita butuh satu lagi untuk pemanggilan datatabelnya ya. Ini kita copy, klik kanan, copy. Kita buat tag script. Di dalamnya kita paste.
seperti ini. Dan example ini mengarah ke ID tabelnya ya. Kalau misal di sini saya ganti pencarian data, maka di tabel ID-nya kita ubah jadi pencarian data. Oke, kita save. Oke, sekarang kita coba akses lagi pencarian data dengan data tabel, kita refresh. Oke, sudah berjalan ya. Kita coba Singapura. Oke, Singapura. Kita coba inspect, apakah ada yang error di konsol. Nah, tidak ada, berarti semuanya udah berhasil ke load ya. Oke, sekarang kita coba explore sedikit. Nah, kita pergi ke example basic installation. Sekarang kita coba pakai yang sortingnya. Nah, di sini contohnya dia mengurutkan berdasarkan umur ya. Kalau di sini order by umur, berarti kita perlu menambahkan script ordernya di dalam data tabel. Jadi ini maksudnya order 3 itu kolom ketiga. Jadi kolom ini seperti array ya. Untuk kolom name ini ke 0, kemudian ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Kolom kelima. Jadi kalau misal kita mau mengurutkan berdasarkan nama, maka order ke 0. Kita coba ya. Kita copy, klik kanan, copy. Kita pergi ke, nah di sini di dalam data tabel ini kita buka kurung seperti ini. Order kita mau yang ke 0. Save. Oke, kita coba ya. Refresh. Nah, dia ordernya sekarang berada di bagian name. Dan dia diurutkan berdasarkan yang paling bawah ya. Sekarang kita ubah menjadi ascending. Save. Kita refresh. Oke. Sudah urut berdasarkan nama, mulai dari ascending A sampai Z. Kalian bisa explore sendiri di bagian example ini. Ada banyak sekali ya. Misal kalian mau pakai styling bootstrap juga bisa. Bootstrap 4. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan kalian harus menyesuaikan script apa aja yang di load. Di sini contohnya kalau pakai bootstrap, kita butuh bootstrap.css, kemudian data tabel bootstrap 4.min.css. Kemudian di JavaScript-nya kita juga butuh 3 file, jQuery, jQuery data tabel, dan data tabel.bootstrap 4.min.js. Kalian tinggal download dan menyesuaikan apa saja yang di load. Sekian video tutorial dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.